Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Yaris generasi kedua atau yang sering dibilang sebagai Yaris bakpao karena dia modelnya tuh bulat kayak bakpao ya. Dan ini adalah Yaris yang faceliftnya paling banyak ya sepanjang production line-nya karena dia pertama kali keluar di tahun 2006 dan sampai akhir masa produksinya di tahun 2013 tercatat ada 3 atau 4 kali facelift dan ini adalah yang tahun 2011. Jadi perkiraan gue ini adalah apa namanya facelift yang ketiga ya seingat gue. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang miss karena gue orangnya pelupa dan nggak bisa bedain gitu antara facelift kedua atau facelift keempat atau yang pre-facelift. Kadang perbedaannya tuh minor-minor ya. Dan mobil ini lagi ada di EAV Auto Sales, bursa mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Dilepas di 95 juta rupiah nego. Dan ini juga yang tipe J ya. Jadi ini tipe yang paling bawah karena di atasnya ada tipe E dan ada yang tipe S sama tipe TRD. Untuk kunci dia seperti ini. Jadi kayak kunci Toyota kebanyakan dia modelnya masih yang seperti ini, ada tombol lock dan unlock. Dan kalau kita masuk ke dalam, untuk yang tipe J ini juga dia sedikit lebih sederhana ya. Dan untuk pengaturan joknya dia masih manual tapi udah lengkap, ada height adjusternya, terus ada recline dan ada sliding juga. Tapi untuk bahan jok ini udah di retrim ya sama pemilik sebelumnya. Dan yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Oke, yuk langsung kita nyalain mesinnya aja. Nah, oke, mesin udah nyala. Yuk kita tutup pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Yaris bakpao. Nah, seperti biasa kita akan bahas setir. Untuk yang tipe J ini dia belum ada airbagnya. Jadi karena ini tipe paling bawah dan waktu itu safety masih suka disunat sama Toyota, jadinya untuk yang tipe J ini dia belum ada airbag. Dan pengaturannya dia cuma tilt aja, belum teleskopik. Bahkan Yaris sampai sekarang pun juga belum ada yang teleskopik ya. Mungkin kalau yang di luar itu ada. Dan dia juga belum dilapis kulit setirnya. Di belakang setir ada tuas lampu dan sebelah kirinya ada tuas wiper depan dan wiper belakang. Dan khasnya Yaris bakpao juga dia speedometer itu bukan di balik setir tapi ada di tengah dashboard ya, biar kesana tuh lega dan makin banyak tempat penyimpanan. Dan kalau misalnya di speedo di tengah gini tuh nggak enaknya kita nggak bisa ngebut ya, apalagi kalau lagi bawa orang tua. Jadi speedonya tuh bisa kepantau sama seluruh isi kabin. Dan dia untuk yang tahun 2010-2011 ya seinget gue, dia tuh speedometernya udah Optitron yang backlightnya warna putih. Tapi untuk yang tipe S, yang tipe paling atasnya itu malah backlightnya warna merah seinget gue. Jadinya banyak yang komplain waktu itu, kok yang tipe E dan tipe J ini warnanya tuh udah putih, sedangkan yang tipe S itu dia warnanya kayak ember, kesannya tuh kayak mobil 90-an gitu ya. Tapi ya at least isinya mirip-mirip. Dan dia ada tachometer di sebelah kiri, speedometer, ada MID juga yang simple banget. Dia juga ada fuel gauge di sini, ada jam digital, ada gear indicator sama odonya ini udah 120.000, hampir 121.000. Ada trip A, trip B, dan udah gitu aja. Di sini juga ada satu pencetatan lagi untuk ngatur jam. Dan di bagian depan setir itu juga ada tempat penyimpanan karena tadi nggak ada speedometer ya. Sama di bagian sini tuh juga ada kayak slot gini buat naruh koin. Dan lanjut ke sebelah kanan sini itu ada ventilasi AC yang modelnya itu bulat gini yang bisa ditutup seperti ini. Ada cup holder yang bisa langsung depan AC gini. Jadi kalau kita naruh minuman itu bisa arahin ke cup holder biar minuman kita tuh cepet dingin. Ada dummy button buat start engine button karena tipe yang teratasnya itu ada start buttonnya. Dan untuk pengaturan spionnya karena ini yang tipe bawah dia belum ada pelipatan elektriknya. Fog lamp juga aftermarket ya. Di bagian bawah sini juga ada satu tempat penyimpanan lagi, dan di kolong setir itu juga ada tempat penyimpanan lagi. Jadi emang Yaris generasi kedua ini tuh terkenal praktis banget ya karena tempat penyimpanannya super banyak. Pedalnya juga masih model gantung, dan di sebelah kiri juga ada footrest yang nggak begitu lebar tapi ya lumayan lah bisa nyandarin kaki. Ada tuas pembuka kap di sini, dan untuk door trim ini udah di retrim ya, model perforated begini. Ada switch power window yang auto up down di sisi pengemudi.
Ada central lock, window lock, dan untuk nutup pintunya juga dikasih dua nih pegangannya. Bahkan satu ini bisa dijadiin tempat naruh recehan. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Untuk yang tipe S dia ada tweeternya di pilar A sini. Di sun visor pengemudi dia ada card holder dan ada cerminnya. Spion tengah manual dimming, dan lampu tengah ini dia bisa dimatiin individual ya nyalanya. Jadi bisa jadi lampu baca. Dan sun visor kiri juga sama, ada card holder dan ada cerminnya. Grab handle ada di sini, dan seatbelt juga bisa diatur ketinggiannya. Begitu pula dengan headrestnya. Di tengah ada satu lampu kabin, dan untuk di bawah speedometer ini ada ventilasi AC lagi yang ukurannya kecil tapi hembusannya cukup kencang, dan ini bisa ditutup rapat begini. Ada tombol hazard, dan untuk head unit lah tombolnya nyangkut. Oke. Ya udahlah, lanjut lagi ya. Untuk head unit ini dia udah diganti aftermarket ya. Jadi pakai Pioneer. Sebentar, ini agak ngeganggu sih bunyinya. Oke, kembali lagi ke head unit. Tadi ya head unit udah diganti aftermarket menggunakan Pioneer double din, dan untuk head unit aslinya tuh dia modelnya tuh indash ya. Jadi nggak ada layarnya. Layarnya cuma kayak LED atau LCD kecil, dan dia nggak ada touchscreen-nya juga, dan input itu aslinya cuma FM, CD, dan aux saja, belum ada USB ya. Dan di bagian bawahnya ini ada pengaturan AC yang knobnya tuh bertumpuk gini ya. Untuk fan speed ada di sini, ada sirkulasi udara, arah AC juga cuma ke muka dan ke kaki doang, dan ada temperatur di bagian bawah, sama ada tombol buat defogger belakang. Dia nggak ada defogger depan, dan ada tempat penyimpanan yang gede lagi di bagian sini. Di bagian bawah ada power outlet, sama ada tempat penyimpanan di depan gear shifter. Dan untuk transmisi di unit ini dia transmisinya automatic torque converter, modelnya gated kayak Toyota Sierra-nya, dan ada mode low gear juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia ada reverse beepernya ala-ala mobil JDM. Di bagian bawah sini ada input aux buat head unit originalnya, dan ada 3 tombol kosong. Kalau di luar sih kayaknya ada buat matiin traction control sama buat pemanas jok ya. Itu buat di luar negeri ya. Dan ada parking brake di sini, ada tempat penyimpanan di sini, dan ada satu buah cup holder di tengah. Glove box ada 2. Ini yang hilang ya di Yaris generasi ketiga, atau yang sering dibilang Yaris lele. Ada satu buah cup holder lagi di depan, dan karena ini yang tipe J, dia nggak ada airbag juga di sisi penumpang depan nih, makanya dia dikasihin kayak plakat tulisan Yaris gitu. Padahal kalau di klet itu ada tulisan SRS airbag ya. Jadi mereka nggak mau ganti dashboardnya buat yang tipe J, cuma ditempelin emblem Yaris saja. Ya seperti itulah untuk di bagian kabin depannya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang dari si Yaris generasi kedua ini sebetulnya masih cukup lega ya. Ini adalah posisi jok depan yang udah gue samain sama posisi nyetir gue tinggi 170 cm, dan masih ada legroom 3 jari. Jadi masih lega, dan di kolong jok depan itu juga lega, jadi kita bisa selonjoran buat masukin kaki kita ke kolong, itu nggak masalah. Dan di jok belakang sini juga bisa muat bertiga karena dia udah disediain seatbelt, walaupun dia masih seatbelt 2 titik ini ya. Dan headrestnya itu juga cuma ada 2, nggak ada headrest buat di tengah seatbelt. Untuk yang kanan kiri juga udah model 3 titik yang retractable, ada grab handle di kanan kiri, bahkan yang kiri ada gantungannya. Dan untuk door trim belakang ini dia ada padding ya. Kalau aslinya itu dia fabric, tapi ini udah di retrim. Dan ada switch power window yang kayak kijang gitu ya, modelnya itu tempelan, bukan naruh yang di sejajar armrest. Dia juga bisa turun sampai full. Ada satu buah cup holder, dan ada speaker di bagian bawah sini ya. Udah kayaknya cuma segitu dong untuk di kabin belakangnya. Oke. Untuk di interior kayaknya sudah ya. Yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Dan untuk mesinnya dia
terkenal banget nih, yaitu mesin 1NZFE. Ini mesin yang bisa dibilang nggak mati-mati ya, karena ini juga mesin yang sama seperti di Toyota Limo atau Toyota Vios yang versi trondolan buat dijadiin taksi. Mesin ini 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga sekitar 109 HP dan torsi sekitar 140-an Nm. Dan mesin ini juga dipakai sampai Yaris generasi ketiga, yaitu Yaris lele ya, sampai tahun 2016 baru diganti ke mesin 2NR FE yang lebih modern lagi. Ya, untuk pro mesin sih standarnya Yaris ya, seperti ini aja. Udah ada engine cover juga dan oke, yuk kita tutup aja. Sebentar, kurang rapat. Oke. Nah, karena ini yang versi 2011 dia ada perbedaan di bagian grillnya ya. Jadi kalau yang versi awal-awal kan dia polos ya, nggak ada chrome sama sekali. Terus yang versi pertama itu ada kayak logo V mengelilingi logo triple ellipse Toyotanya, dan yang ketiga seperti ini, dan yang keempat gue juga kurang inget ya seperti apa. Jadi mukanya itu ada banyak, dan kalau yang tipe J itu juga harusnya dia nggak ada fog lampnya, bahkan sampai tipe E pun dia belum ada. Tapi karena ini udah ditambahin, jadinya ada fog lampnya di bagian situ. Dia juga udah diganti LED. Untuk lampu utamanya semua Yaris dari awal sampai akhir tuh dia modelnya begini semua, nggak ada perbedaannya. Aslinya halogen, untuk lampu utama cuma di sini udah diganti HID apa LED nih. Terus sennya juga masih halogen di bagian atas. Untuk velgnya, nah velgnya malah lucu nih, dia pakai velgnya Yaris pre-facelift. Jadi Yaris yang pertama keluar banget nih. Dia palang 5. Ukurannya dia mana sih ukurannya di sini nih? Ini dia 185 65R15. Jadi kalau yang Yaris tipe atas itu dia kalau nggak salah 16 inci, sedangkan ini dia masih 15 inci. Rem depan dia disc brake, dan untuk tipe J juga dia sennya masih ada di fender. Ada emblem VVTi, serta di sini ada spion tambahan, dan kadang-kadang ini juga agak nyaru ya, kadang ada yang bonusan dealer, ada yang masang sendiri pemiliknya. Jadi sen yang di cover spion ini bisa jadi tambahan, bisa jadi bonus dealer. Ada talang air juga dengan logo Toyota, dan ini juga modelnya kayak tembus pandang gitu. Untuk rem belakang dia masih tromol, dan untuk lampu belakangnya karena ini yang versi 2011 juga lampunya agak beda ya, karena ada yang full halogen kalau yang pre facelift, terus ada yang facelift pertama atau facelift kedua gitu yang atasnya LED dots yang kecil-kecil di atas sini, dan versi yang ketiga yang sekarang nih yang di sini lampu rem, lampu senja, lampu sen sama lampu mundur. Terus ada lagi yang versi keempat yang LED dotsnya itu bulat tapi gede gitu ya. Sennya terus pindah ke atas, sama lampu mundurnya itu ada di tengah buletan lampu LED buat remnya tadi. Jadi mix and match gitu ya, banyak banget style lampunya. Dan ini dia desain belakang dari si Yaris bakpao, sama kayak depannya dia juga bulat-bulat, dan bumpernya tuh tinggi gitu ya, sama kayak ada jenongnya di sini nih. Mungkin kesannya tuh biar apa ya, kayak anti gores lah istilahnya. Ya nggak tahu juga sih kenapa ada bagian itu di pojokan fendernya, di bagian pojokan bumpernya. Emblemnya simple banget, cuma ada emblem Yaris di sebelah kiri dan ada emblem tipenya di sebelah kanan. Ini yang tipe J, dan zaman-zaman ini juga si Toyota itu masih mewarnain emblem di bagian dalamnya. Kayak ini J warna kuning, E kalau nggak salah warna biru, dan S itu warna merah. Di kaca belakang ada defogger, ada wiper, dan ada high-mount stop lamp di bagian dalam juga. Untuk spoiler ini kayaknya tambahan dari tipe TRD Sportivo ya, dan di atas itu ada antena short pole. Untuk bagasi dia bukanya dari sini ya, dipencet nih lubang kuncinya ini, dan ini dia bagasi dari si Yaris generasi kedua. Dia juga ada tempat penyimpanan yang terkenal praktis ini ya. Jadi ini bisa dibuka, dilepas dulu. Oke. Nah, dia seperti ini. Ada ban serep, bentar. Biar gampang nih. Ada ban serep yang full size juga. Dan ini kayak ada
semacam toolkit mungkin. Dan di sebelah kanan ini juga ada kayak buat muter dongkraknya gitu ya. Terus di sini ada toolkit lagi. Terus di bagian sini ada lampu bagasi, sebelah kanan ada kayak tempat kebuka gini nih kanan kirinya. Dan kalau yang tipe J sama E, dia pelipatannya cuma satu gini doang ya, jadi nggak bisa dilipat split folding. Kalau yang tipe S itu dia bisa split folding 60, 40, dan bahkan bisa di slide maju mundur juga. Jadi kalau misalnya kalian butuh kepraktisan yang lebih lagi dari Yaris Bakpao, itu kalau bisa cari yang tipe S aja. Oke, yuk kita tutup. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Yaris tipe J Matic kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di IEV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja, dilepas di 95 juta rupiah nego. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.